harus kerja, ribut di pengadilan, di lapangan tetap kerja. Kami kerja, dan kami tidak pernah mengeluh. Kerja dan kerja terus. Putusan pemerintah pusat di provinsi, maka saya adalah Presiden Republik Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami ini. Kenapa? Kenapa kalian seperti itu? Oh, hah? Kenapa? Ini kan bang, kita kan harus ada ini. Gak seperti ini. Kau kerja di Sumba kau tipu, Bupati Sumba Barat Daya ada? Ada. Bu Wakil, hadir tidak? Bapak duduk. Sampaikan ke Bupati Sumba Barat Daya bahwa pengangkatan sekda itu bertentangan dengan surat gubernur. Bicara tentang pemimpin unik dan paling populer di Indonesia, Nusa Tenggara Timur pun memiliki segudang politisi unik dan terpopuler, baik di eksekutif maupun di legislatif. Tidak hanya di Pulau Jawa yang memiliki Ahok, Risma, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil yang menjadi perhatian Indonesia bahkan dunia. Hal yang sama juga ada di Nusa Tenggara Timur. Banyak politisi yang tampil berani seperti Ahok, Risma, Ganjar, dan Ridwan Kamil. Kami merangkum setidaknya ada 10 politisi partai politik di NTT yang berani, unik, dan terpopuler di media sosial. Aksi berani, unik, dan viral oleh 10 politisi ini terekam di berbagai kesempatan dan diberitakan sejumlah media. Mari simak video ini sampai selesai. Kita memulainya dari urutan yang ke-10. Ke-10, Wenceslaus WG. Wenceslaus WG adalah pendatang baru di gedung DPRD Kabupaten Sika. Politisi Partai Hanura ini terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sika pada pemilu 2019 lalu. Namanya mulai terkenal dan meluas di seluruh Nusa Tenggara Timur hingga di tingkat nasional melalui pemberitaan sejumlah media massa. Di awal tahun 2020, mantan guru bahasa Inggris di sejumlah SMAK Kabupaten Sika Flores ini melakukan aksi nekat yang menantang dirinya. Aksi berani, unik, dan viral yang dilakukan WSWG adalah menggoyang-goyangkan tembok proyek Puskesmas WGT 4 miliaran rupiah. Melalui aksi tersebut, tembok tampak tinggi dan sudah kering itu akhirnya roboh dan hancur. Atas aksi itu, WSWG mendapat sorotan dari netizen di berbagai grup. Netizen menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh politisi Partai Hanura itu di luar dari tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Namun, tidak sedikit netizen juga memberikan pujian dan apresiasi yang tinggi atas aksi berani, unik, dan viral anggota DPRD Sika yang sangat nekat itu. Bagi netizen, Kabupaten Sika butuh pemimpin yang berani, bersih, untuk kualitas, karena banyak proyek atau kegiatan usai dikerjakan langsung rusak. Ke-9, Cornelis Kodimete. Cornelis Kodimete adalah Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namanya cukup terkenal di saat NTT dipimpin oleh Gubernur NTT Victor Bungtido Laiskodat. Dia melakukan hal yang membuat Gubernur NTT marah besar, yakni terkait pengangkatan Sekda Sumba Barat Daya yang dinilai bertentangan dengan surat Gubernur NTT. Ia mengangkat Sekda Sumba Barat Daya yang sudah diberhentikan oleh Gubernur. Menurut Cornelis Kodimete, pengaktifan kembali Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Antonius Umbuzaza telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksananya. Atas peristiwa itulah, nama Bupati Sumba Barat Daya Cornelis Kodimete disebut-sebut oleh rakyat Nusa Tenggara Timur melalui pemberitaan media massa sepanjang tahun 2019. Ke-8, Ray Fernandes. Raimundus Fernandes adalah politisi Partai Nasdem di Nusa Tenggara Timur. Rai adalah Bupati Timur Tengah Utara 2 periode yang dipilih oleh rakyat melalui pintu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tahun 2019. Mantan calon gubernur NTT ini kembali viral melalui pemberitaan media massa di Nusa Tenggara Timur. Mantan anak buah Megawati Soekarno Putri ini nyaris adu jotos dengan anggota DPRD Partai Gerindra Fabianus Alisyono saat sidang paripurna tentang pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Dikutip dari victorinews.com, kericuhan bermula ketika anggota DPRD TTU asal PDIP Carlos Sonbai dan Hendrikus Franking
mempertanyakan ketidaksesuaian data antara keputusan paripurna dan dokumen KUHP-PPS tahun 2020 yang telah ditandatangani hingga menyebabkan selisih anggaran hampir 200 miliar lebih. Fabianus juga meminta Bupati melaporkan perbedaan data yang berujung pada selisih anggaran itu pada pihak kejaksaan atau KPK untuk mengungkap selisih lebih anggaran yang fantastis itu. Tantangan tersebut memantik adu argumen antara Bupati Fernandes dan Fabianus hingga situasi sidang sangat memanas. Bupati Ray Fernandes rupanya tak puas dengan pernyataan Fabianus yang seolah menaruh curiga berlebihan dengan pemerintah terkait dengan perbedaan mengenai anggaran tersebut, langsung mendatangi Fabianus. Keduanya nyaris adu jotos di ruang sidang paripurna. Beruntung, masing-masing dihalau sejumlah anggota DPRD dan pimpinan OPD. Meskipun demikian, adu mulut kedua pejabat tersebut tidak dapat terhindarkan hingga Bupati Fernandes akhirnya memboyong pulang jajaran eksekutif. Ketujuh, Marselis Sarimin. Marselis Sarimin adalah Kapolres Manggarai yang mengundurkan diri dan maju pada Pilkada Manggarai Timur tahun 2018 lalu. Namanya viral dan menjadi bahan diskusi ramai di alam jagat media sosial. Namun demikian, Sarimin yang berpasangan dengan Sirajuddin Paskalis ini kalah dalam pertarungan tersebut. Kondisi lain yang menjadi bahan diskusi yang viral, yakni pada Senin 9 Desember 2019 lalu. Seperti dilansir patrolipos.com, tiba-tiba Marselis masuk di tengah masa aksi yang sedang melakukan aksi dalam rangka Hari Anti Korupsi 2019. Aksi tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkaji Demokrasi Masyarakat. Bahwa dalam orasi, orator aksi kembali mempersoalkan SP3 kasus pembangunan embung Wae Kebong di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Saat orasi berlangsung, Marselis datang dengan menggunakan mobil berwarna putih bernomor polisi DE 1965 AI dan menyerobot penjagaan pihak kepolisian. Dirinya langsung menyambangi masa aksi sesaat setelah namanya disebut sebagai orang yang menerbitkan SP3 tersebut. Ia langsung memarkirkan mobilnya tepat di samping mobil masa aksi, lalu menunjuk orator yang sementara berada di atas mobil sambil berusaha mendekatinya. Aksi tersebut pun sempat diwarnai ricuh saat mantan Kapolres tersebut mengamuk di tengah-tengah masa. Beruntung, aksi tersebut tidak berlangsung lama. Pihak kepolisian dari Polres Manggarai dengan sigap mengamankan mantan calon Bupati Manggarai Timur tersebut dan kemudian diizinkan pulang. Keenam, Paulina Haning. Paulina Haning adalah istri mantan Bupati Rotendao Leonard Haning. Setelah suaminya Leonard Haning 2 periode memimpin Rotendao, Paulina maju di Pilkada Rotendao. Ia berhasil menjadi Bupati Rotendao periode 2019-2024. Paulina menjadi bupati menggantikan suaminya Leonard, sedangkan suaminya yang merupakan mantan bupati 2 periode itu menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao. Boleh dibilang mereka saling tukar posisi. Ini memang unik dan paling unik se-Nusa Tenggara Timur. Uniknya lagi, politisi yang didukung Nasdem dan Golkar Nusa Tenggara Timur ini dilantik di hari Valentine pada Kamis 14 Februari 2019 bersama 4 kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Rotendao Paulina Haning adalah bupati perempuan pertama di Nusa Tenggara Timur. Ia menyerukan kepada perempuan di NTT agar bangkit bangun daerah. Demikian yang kami sadur dari kompas.com dan tribunnews.com. Kelima, Franciscus Roberto Diogo. Figur muda dan sederhana ini adalah Bupati Sikap periode 2018-2024. Ia terpilih menjadi Bupati Sikap bersama wakilnya Romanus Boga melalui jalur independen atau jalur perorangan dan mengalahkan 2 tokoh besar pasangan lawan dari jalur partai politik. Setelah dilantik menjadi Bupati Sika, pria yang akrab dipanggil Robe Idong ini melakukan aksi berani dan menantang 32 wakil rakyat Sika. Isu dugaan korupsi tersebut menjadi trending topik di awal kepemimpinan yang diberitakan sejumlah media massa dan menjadi diskusi panas di media sosial. Kondisi ini membuka perang politik antara pemerintah dan DPRD yang membuat DPRD Sika berang, apalagi jelang pemilu legislatif saat itu. Fakta itu kemudian mendorong DPRD Sika melakukan interpelasi. Kondisi lain terjadi di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sika. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo meledakkan amarahnya dan menyemprot beberapa anggota DPRD Sika. Ia marah
karena beberapa anggota DPRD menyela pembicaraannya. Fakta ini membuat suhu politik di ruang sidang paripurna menjadi sangat panas. Aksi berani, unik dan viral lainnya jadi di awal tahun 2020. Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Sika ini nyaris menendang pengawas proyek pembangunan gedung puskesmas di Kecamatan Waigete karena tembok pagar tersebut roboh diterjang banjir di wilayah itu. Pada kesempatan itu, Bupati Sika tampak sangat marah hingga melakukan aksi dorong pengawas di lokasi proyek. Ia kemudian meminta pelaksana proyek untuk membongkar pagar proyek tersebut dan bangun baru karena dinilai tidak kuat sehingga rubuh diterjang banjir di awal Januari 2020. Jauh sebelum itu, mantan birokrat yang terakhir menjabat sebagai sekretaris polisi Pamong Praja ini melakukan aksi berani saat laga sepak bola El Tari Memorial Cup 2019 di Kabupaten Malaka. Saat itu, Bupati Sika terobos lapangan bola kaki dikawal ajudannya. Ia protes terhadap wasit yang memimpin pertandingan yang diduga tidak tepat dalam mengambil keputusan. Saat itu berlangsung pertandingan antara Persani Maumere tim jagoan Bupati Sika melawan salah satu tim di daratan timur Nusa Tenggara Timur. Keempat, Anwar Puageno. Anwar Puageno adalah politisi Partai Golkar asal Kabupaten Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur. Anwar adalah politisi yang beragama Islam dan dipercayakan memegang palu Ketua DPRD NTT selama 5 tahun periode 2014-2019. Walau datang dari kalangan minoritas di Nusa Tenggara Timur, kehadiran politisi muda yang komunikatif ini disambut baik seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur hingga mengakhiri jabatannya pada 3 September 2019 lalu. Selama menjadi pejabat publik, Anwar tak dikejar ataupun diburu oleh para penegak hukum hingga menyampaikan pidato terakhir pada rapat paripurna di gedung DPRD Nusa Tenggara Timur. Nama tokoh muda asal Pulau Flores Nusa Tenggara Timur ini menjadi bahan diskusi ramai di media sosial dan di TV-TV swasta nasional. Ketiga, Emi Nomleni. Emi Nomleni adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nusa Tenggara Timur. Emi adalah satu-satunya kader perempuan yang dijagokan Megawati Soekarno Putri untuk maju pada Pilgub NTT 2018 lalu mendampingi Marianus Said dengan nama paket Marhaen. Kehadiran Emi membuat kaum perempuan NTT jatuh hati sehingga Emi mendapat tempat istimewa di hati pemilih. Walau calon pendamping Emi atau calon gubernur yang berpasangan dengan Emi kena OTT KPK, perolehan suara Emi atau paket Marhaen bikin pusing Victor Leskodat dan Joseph A. Naisoy atau paket Victory Jos. Dari 4 pasangan calon yang ikut dalam bursa pilkada itu, dalam kesendiriannya berjuang, Emi berhasil berada di posisi kedua dengan perolehan suara yang nyaris nyalip pasangan Victory Jos. Setelah gagal menjadi wakil gubernur NTT, Emi kemudian dipercayakan rakyat untuk menjadi anggota DPRD NTT. Kemudian dipercayakan partai menjadi ketua DPRD perempuan pertama di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Emi jadi trending topik di media sosial warga Nusa Tenggara Timur dan tingkat nasional. Kedua, Joseph A. Naisoy. Joseph A. Naisoy adalah wakil gubernur NTT yang mendampingi Victor Bungtilo Leskodat. Ada hal yang sangat unik dilakukan Joseph A. Naisoy, putra kelahiran Kabupaten Ngada Flores ini. Ia menolak tawaran dari presiden untuk menjadi duta besar di Brasil. Seperti dilansir suaraflores.net, bahwa tak semua orang menolak tawaran untuk menjadi duta besar dengan gaji dan fasilitas lengkap di luar negeri, kecuali Joseph A. Naisoy. Hanya demi NTT, sebuah provinsi miskin di Indonesia, yang mengabaikan jabatan sebagai duta besar di Brasil dan memilih pulang kampung, meskipun hanya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Victor Leskodat. Sikap mantan staf khusus Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang adalah politisi senior dari Partai Golkar ini dipuji banyak orang. Meskipun rugi besar menolak permintaan menjadi duta besar, mereka menilai sikap Joseph Naisoy menunjukkan ketulusan cintanya terhadap tanah kelahirannya Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, yang paling viral, paling populer, paling garang.
yaitu Victor Bungtilu Laiskodat. Victor Bungtilu Laiskodat adalah politisi Partai Nasdem yang kini menjadi Gubernur NTT didampingi wakilnya Yosef A. Naisoi. Pasca dilantik menjadi Gubernur NTT, pria kelahiran Pulau Semau NTT ini tampil kontroversi dalam berbagai kebijakan di tengah masyarakat. Walau dikenal sebagai preman dan sebagai profesor penjahat, ia tampil garang dalam pidatonya yang berapi-api saat berada di atas podium dalam berbagai kesempatan. Keberaniannya terlihat sejak menjadi Gubernur NTT yang memecat sejumlah ASN yang dinilai tidak patuh dan tidak disiplin. Selain itu, ia memberikan sanksi kepada ASN yang malas atau tidak disiplin dengan mengenakan rompi oranye mirip rompi KPK. Ia juga melegalkan moke dan sopi sebagai minuman khas yang boleh diperdagangkan secara bebas dengan cara memberi brand atau merek produksi Nusa Tenggara Timur. Lebih viral lagi saat ia menutup Pulau Komodo. Bagi wisatawan yang hendak ke Labuan Bajo, dikenakan tarif yang mahal. Ia mengatakan bahwa hanya wisatawan yang berkantong tebal boleh masuk ke Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wisatawan yang miskin, silakan menikmati keindahan alam di luar NTT seperti di Jakarta dan di daerah lainnya. Lebih dari itu, ia menyebut diri sebagai profesor penjahat dan sedang bertobat setelah dipercayakan rakyat Nusa Tenggara Timur menjadi Gubernur NTT 5 tahun ke depan. Ia geram terhadap aksi pencurian yang marak terjadi di Sumba dengan mengatakan bahwa saya ini selain gubernur, saya juga profesor penjahat yang diberi gelar doktor. Dan terakhir, ia menghukum pejabat di Bank NTT yang hendak dilantik karena salah membubuhkan tanda tangan. Setidaknya ada 10 aksi viral yang dilakukan Gubernur Kelor NTT versi Suara Flores. Victor Laiskodat menjadi satu-satunya Gubernur NTT yang memiliki jet pribadi. Jika ada kunjungan keluar daerah, yang menggunakan jet pribadinya untuk menghemat anggaran daerah. Victor menjadi politisi yang paling populer di NTT dan bikin geger Indonesia. Demikian kami kabarkan dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Tinggalkan komentar Anda di bawah video ini berupa usulan saran untuk pengembangan channel Suara Flores.